tahu harus bercerita kepada siapa. Harus mengadu kemana. Jadi diri sendirinya aja bingung, goyah berarti secara ininya, batiniahnya. Itu tujuan iblis itu. Untuk menumbangkan, untuk melemahkan keimanannya. Astagfirullahaladzim. Kok bisa Bang Saiprit masuk ke beliau? Nafsu. Dunia. Jangan jauh dari Tuhan. Karena itu yang lebih penting daripada dunia dan isinya. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini seperti air. Apabila air itu dipanaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matillah wala halla wala quwata illa billah ba'du. Sahabat subscriber dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diberi limpahan rezeki barokah, selamat dunia akhirat. Kali ini saya kedatangan sahabat subscriber kita, saudara kita dari mana itu? Medan langsung. Dari Medan sahabat, teman saya Medannya Medan mana saya enggak ini. Sumatera, dari Sumatera. Nah, biar beliau saja langsung yang menjelaskan sahabat apa juga yang dia rasakan. Silakan Kang. Langsung. Apa yang dirasanya apa? Oh, yang dirasakan nggak enak gitu, berat. Mohon maaf, namanya siapa, lupa saya? Bari Aswar, Pak. Bari Aswar. Aswar. Oh. Yang dirasakan ini? Ya Berat. Terus? Nggak enak gitu. Nggak enak aja. Medannya Medan mana emang? Medan Sumatera, Pak. Sumatera, tempatnya? Jalan Turi. Oh. Langsung dari sana ke sini? Iya, Pak. Oh gitu. Yowis lah sahabat. Isin kon nerangaken. Langsung aja ya, mudah-mudahan beliau gitu ya, jauh-jauh dari Medan, mudah-mudahan beliau dapat pitulung dari Allah, disehatkan kembali oleh Allah ya. Apa yang dimaksudkan tujuannya datang kemari dikabul sama Allah. Itu aja, langsung aja sahabat. Lagian saya juga masih banyak tamu. Ya. Manggil siapa? Lai Temas ini. Dah. Mas Azharnya relax, santai. Isi kolbunya sholat Nabi ya, insya Allah ya. Mohon maaf ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tarik nafas. Buang. Relax. Oh, ya. Teriak ini mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kamu? Jauh dari seberang. Bisa ada di raga beliau? Dimasukkan. Dimasukkan. Bagaimana caranya masukannya? Melalui amalan. Amalan. Buat apa kamunya? Jaga diri. Jaga diri. Terus? Karisma. Karisma. Karisma X, double X. Karisma. Karisma apa? Supaya disenangi, disegani oleh sesama. Dan lawan jenis. Sama saja. Termasuk. Kirain karisma X. Apa yang dirasakan sama beliau? Tidak enak. Tidak nyaman. Berat. Pusing. Bingung. Terus? Apa lagi? Terkadang merasa lelah. Lelah. Lelah dengan apa yang dirasakan. Selain kamu ada lagi nggak? Ada. Apa? Bangsa Ifrit. Ifrit. Dari mana Ifritnya? Dia selalu mengganggu. Membisikkan ke telinga dia. Contoh? Sudah. Kamu tidak usah ngapa-ngapain. Mau jadi apa kamu? Sudah begini aja. Mau bisikin gitu. Segala macam. Yang menyesatkan. Itu berapa lama kayak gitu? Sudah lama. Hampir 4 tahun. Oh, udah lama. Jadi kamu dari keilmuannya? Ya. Saya sudah berusaha untuk memeranginya. Makanya di dalam dirinya, di dalam batinnya selalu berkecamuk. Perang di dalam diri. Itu yang membuat dia bingung. Bahkan dia sendiri tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Harus mengadu kemana. Jadi diri sendirinya aja bingung, goyah berarti secara ininya, batiniahnya. Itu tujuan iblis itu. Untuk menumbangkan, untuk melemahkan keimanannya. Astagfirullahaladzim. Kok bisa bangsa Ifrit masuk ke beliau? Nafsu. Dunia. Ada berapa bangsa Ifritnya? 2. Ada 2. Ya. Itu dari seberang semua. Ya. Bukan kiriman ya? Bukan. Tidak ada kiriman. Tidak ada. Itu murni datang sendiri. Ya. Satu, membisikkan ke dalam telinganya. Yang kedua, meyakinkan dia di dalam pikirannya bahwa apa yang dia dengar itu adalah benar. Kalau dari bangsa kamu ada berapa? Golongan Saya kamu? sendiri. Sendiri? Nggak ada? Ya. Nggak ada yang membantu lainnya? Tidak ada. Cuma sendiri aja? Ya. Bisa keluarkan bangsa Ifritnya? Akan saya usahakan. Butuh satu wadah. Mang. Masuk ke situ semua. Persiapkan dirimu. Lek. Mohon izin. Ya, silakan. Jadi beliau dari Medan, sahabat, nggak tahu itu Medan, lupa saya tadi itu jalan apa itu. Jalan Turi. Bismillahirrahmanirrahim. Emang tinggal di sana? Merantau apa gimana?
Udah berapa tahun? Oh. Jadi langsung dari sana sini, dari Medan sini. Tarik nafas pelan-pelan. Tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu, kendalikan dirimu. Siap. Kita bertemu lagi. Apa yang kau inginkan? Aku tidak Wede, malah ribut. cabut temanmu yang satu. Kamu tidak akan mampu menghadapiku sendiri. Buktikan. Akhirnya kau akan menghadapi saya. Buktikan. 2 lawan 1. Mari kita buktikan. Hei, udah kon ribut. Cepat. Kon ngebersihi. Ay, mantep edan sahabat. Malah ribut. Ay, keder kita deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Jabbar. Tidak akan silu. Lihatlah apiku. Allahu Akbar. Remeh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Jabbar hadir. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah ribut edan. Urusanku dengannya. Oh, tuh lawan kamu tuh. Buka matamu. Disuruh bersihin malah ribut. Allah. Diam kamu gak sadar. Ikuti dia atau kau binasa. Allah. Asyhadu alla. Asyhadu alla. Ikuti dia. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar. Al-Jabbar. Baik. Kamu ambil wadahnya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ambil wadah kamu, Al-Jabbar. Ini. Terima kasih Tuhan. Ambil wadah kamu. Apakah saya juga dikeluarkan? Ayo, nanti dulu. Baik. Bentar. Ambil, bersihin semua. Keder. Mau dibersih malah ribut. Aduh ampun. Ini yang membuatnya resah, bimbang, tidak percaya pada dirinya. Bersihin semua. Takut. Bersihkan semua. Bisa.
Rasakan. Mbah? Rasa pandan. Panas. Pandan. Pandan. Mulutnya. Rasa pandan. Rasa pandan itu apa itu? Kenapa rasa pandan? Kayak nata de koko. Ada rasa pandan. Bersihin semua. Duduk aja yang benar kamu. Baik. Capek kasihan ini mediator saya. Mulutnya rasa pandan sapat bodoh. Kader maning baik kita nek. Madep sana. Coba rasakan. Apakah masih berat? Gimana, Mas? Agak lumayan, Bang. Hah? Agak lumayan. Agak lumayan ya. Ini masih udah ringan. Agak lumayan, Bang. Tambahin lagi biar ini, ambil semua biar agak ringan. Biar enak dia. Kasihan jauh-jauh. Ada sini. Bentar lagi. Wadahnya ambil. Ya. Enak. Ayo. Kamu sama Aljabaru ikut. Nggak ada lagi kan? Udah sana. Allah. Udah. Wes. Orang suruh ngobat malah ribut. Keder sayanya juga. Mereka berdua itu yang selalu bertempur dengan saya di dalam dirinya. Kenapa kami bertarung di luar? Karena jika itu saya lakukan di dalam badan dia, tidak akan kuat. Udah sekarang udah beres. Ini mau saya masukin lagi apa mau dibuang? Buang aja. Diletala ya. Ini pemakai nih. Saya harus izin, tanpa seizin pemilik ini saya juga nggak berani. Kan di situ ada etika. Saya juga walaupun begini saya jangan sampai sumbangka. Diletala, keluarin wadahnya. Kamu sudah minta dikeluarkan beliaunya. Sebelumnya, saya ingin bertanya dan mendengar jawaban dari mulutmu sendiri. Apakah dirimu sudah ikhlas lahir dan batin untuk berpisah denganku? Ikhlas. Lahir batin. Lahir dan batin. Baik, jika itu kehendakmu, saya terima. Saya akan meninggalkanmu untuk selamanya.
Dan mungkin tak akan pernah kembali lagi bersamamu. Sudahkah kamu siap? Siap. Baiklah. Ambil wadahnya. Kalau pemakai saya nggak berani ini, tetap harus etika kita jaga. Mohon izin. Silakan. Kalau ini mah nggak berani saya ngambilnya tanpa seizin pemilik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini yang membuat penglihatannya tajam. Bahkan terkadang bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Walaupun itu hanya sesaat. Benar, Mas. Ya benar Pak. Oh, ya udah ini normalin semuanya. Dengan tatapan mata itu pula lawan jenis akan tertunduk. Kita bersihkan aja lah. Takut nggak kuat mudorot. Mudorot kalau nggak kuat. Tegakkan kepalamu. Tegakkan. Apa yang keluar dari mulutnya akan terdengar manis bagaikan madu. Terus Sehingga yang mendengarnya pun akan terbuai. bersih. Kembali normal. 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 Itu perisai. Boleh pemakai ini, tapi nggak cocok. Takut lepas kendali, bahaya. Mantep ini pemakainya. Lapis. Lapis legit. Itu yang kedua. Itu yang terakhir. Lapis legit. Kakimu. Kakinya lurusin. Kalau bisa menguasai dirinya yang bagus ini, luar biasa. Putar badanmu. Hadap sana. Hadap ke sana. Iyanya.
Makanya pas di sana ngambilnya. Bagus ilmuannya, bagus. Bahaya kalau nggak Kembali dicabut. menghadap ke sini. Muter lagi. Kalau nggak langsung di kita tanganin, waduh bahaya, bisa ngeblank. Wadahnya. Jadi ibaratnya air segelas, ada satu gelas dituangin air satu gayung. Nah, timbulnya kan meluap. Nah, itu yang bahaya. Jadi takarannya cuma segelas doang, dituin air segayung. Repot. Sudah. Sorry sahabat, di situ ada abangnya, jadi saya ngobrol ke sana. Jadi izin katanya masuk kameranya. Gimana? Ya, lumayan, Pak. Enak. Enak, Pak. Oke ya. Mohon maaf ya, saya cabutinnya. Atas izinnya kan. Ya udah. Sadat. Baik. Mohon izin. Ya. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allah. Kamu kemana? Belum tahu. Gabung sama yang lain. Baik. Ya. Sebentar. Ya, silakan. Mohon izin. Iya. Untuk menitipkan sepatah dua patah kata untuknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, insyaallah. Silakan. Wahai anakku, dengarkan baik-baik ucapanku. Jaga dirimu, jaga hatimu, jaga pikiranmu. Jangan jauh dari Tuhan. Karena itu yang lebih penting daripada dunia dan isinya. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini seperti air. Apabila air itu dipanaskan, dan panas itu adalah nafsunya. Ketika air itu terkena panas oleh api, yaitu nafsu dunia, maka air itu akan mendidih dan menguap, lalu sirna tanpa bekas. Itulah kehidupan dunia. Dunia tidak ada apa-apanya, bahkan tidak ada bekasnya. Karena suatu saat hanya ada dua pilihan. Dirimu yang meninggalkan dunia, atau dunia yang meninggalkanmu. Hanya itu pesanku. Jangan bernafsu kepada dunia, yaitu nafsu yang berlebihan. Karena semua akan sirna. Ingat pesanku. Aku mohon pamit. Dan aku akan meninggalkanmu untuk selamanya. Jaga dirimu. Jaga hatimu. Jaga pikiranmu. Jangan sampai dikuasai oleh nafsu dunia. Karena itu akan menjerumuskanmu. Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin
untuk ikut. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Insyaallah ya, sahabat ya. Beliau kembali ke Medan lagi dan keadaan tenang, sehat jasmani dan rohaninya, nikmat iman Islamnya dan diberikan kebarokan keselamatan dunia akhirat, subur makmur ya. Jadi apapun yang saya lakukan hanya sebatas syariat dan pemediasian saja sahabat, masalah hakikat dan kebenaran hanya milik Allah. Jaga terus 5 waktu, perbanyak sholawat, insya Allah kita hidup barokah selamat dunia akhirat. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillahirrabbilalamin.